tentang konflik Iran-Israel, Tribuners. Kemudian ini ada informasi sebelum AS ini mengebom fasilitas nuklir di Iran, ini diduga Iran sudah memindahkan persediaan uranium yang diperkaya. Jadi militer Israel ini mengatakan telah melancarkan serangan udara ya pada Senin 23 Juni, Tribuners. Serangan Israel itu untuk memblokir akses ke fasilitas uranium yang diperkaya milik Iran di Fordow yang dibom oleh Amerika Serikat pada Sabtu lalu. Kemudian ada sebuah pernyataan militer ini yang mengatakan pasukan Israel ini telah menyerang untuk menghalangi rute akses ke situs pengayaan Fordow yang menurut Donald Trump ini ya Presiden AS ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh serangan AS. Kemudian diberitakan dari Al Arabiya, ini ada spekulasi bahwa Iran mungkin telah memindahkan sebagian ya dari 400 kilogram persediaan uranium yang sangat diperkaya sebelum AS mengebom situs penyimpanannya. Kemudian informasi dari Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA, ini yang telah memantau program nuklir Iran, ini sebelumnya menyerukan akses ke fasilitas nuklir Republik Islam itu untuk mempertanggungjawabkan uranium tersebut. Jadi menurut Kepala Pengawas Nuklir PBB, Rafael Grossi, ini perlu ada penghentian permusuhan ya, agar kondisi keselamatan dan keamanan yang diperlukan dapat berlaku sehingga Iran ini dapat membiarkan tim IAEA ini masuk ke situs tersebut untuk menilai situasi. Berbicara dalam rapat darurat Dewan Gubernur organisasi tersebut di Wina, ia mengatakan ya bahwa saat ini tidak ada seorang pun termasuk IAEA yang berada dalam posisi untuk menilai sepenuhnya kerusakan apa saja yang ada di bawah tanah di Fordow. Kemudian menurut EAEA juga, Iran ini telah memperkaya uraniumnya ini hingga 60% ya pada tahun 2021 dan hanya sedikit dari 90% yang diperlukan untuk digunakan dalam senjata. Israel ini telah mempertahankan ambiguitas tentang persenjataan atomnya sendiri, tidak secara resmi mengonfirmasi ya atau menyangkal keberadaannya. Tetapi Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm ini memperkirakan memiliki 90 hulu ledak nuklir. Jadi itu tadi ya Tribuners, kemarin baru kita saksikan bersama informasi bahwa AS ini menyerang 3 fasilitas nuklir di Iran. Dan diduga ini Iran tadi telah menyembunyikan ya uranium 60% tadi. Sehingga kerusakan di bawah tanah ini juga dari IAEA belum diketahui seperti apa tingkat kerusakannya. Jadi kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners masih seputar konflik Iran-Israel. Ini ada informasi dari Iran yang meluncurkan 19 rudal serang pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat. Dan ini kabarnya ada 18 rudal yang berhasil diadang oleh militer Qatar, Tribuners. Jadi ada 19 rudal ini yang ditembakkan Iran ke arah pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar ini pada Senin 23 Juni malam, Tribuners. Ada juru bicara militer Qatar, Mayor Jenderal Shaykh Al-Hajri, ini mengatakan satu rudal ini disebut mengenai fasilitas militer AS, meski rudal ini tidak mengenai korban jiwa sama sekali ya. Kemudian ada 7 rudal pertama ini yang ditembakkan dari Iran dan semuanya ini berhasil dicegat di atas perairan antara kedua negara oleh pertahanan udara Qatar. Setelah itu, ini Iran kembali meluncurkan 12 rudal tambahan. Dari jumlah tersebut, 11 berhasil dilumpuhkan ya di wilayah udara Qatar, sementara satu rudal berhasil lolos dan menghantam fasilitas di dalam pangkalan Udeid. Dan belum diketahui Tribuners secara pasti seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan ya dari satu rudal tadi yang berhasil lolos. Kendati demikian, Al-Hajri memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka ya di antara masyarakat dalam insiden tersebut. Nah, itulah ya setelah AS ini kemarin ikut intervensi konflik ini.
Kemudian Iran meluncurkan serangan balasan ke pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar. Jadi informasi selanjutnya kita akan menyimak penutupan Selat Hormuz ini ya. Ini akan ada dampak terhadap industri petrokimia hingga otomotif, bahkan hingga ke pasokan bahan baku Tribuners. Buntut dari konflik Iran Israel ini ya. Kemarin ada isu-isu rencana Iran ini untuk menutup Selat Hormuz ini ya, padahal ini adalah jalur yang sangat utama sebagai perantara ya dalam mobilisasi untuk baik perdagangan minyak dan lain sebagainya. Dan ini dikhawatirkan Tribuners bisa berdampak serius pada rantai logistik perdagangan dunia. Jadi nggak hanya tentang dua negara yang konflik ini saja ya, tapi ini efeknya bisa hingga ke dunia. Kondisi ini juga dikhawatirkan bisa berdampak ya pada Indonesia. Ada tuturan dari Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik Daniel Suhardiman ini yang mengungkapkan penutupan Selat Hormuz ini akan menekan pelaku usaha di industri elektronik baik di hulu maupun hilir. Jadi menurutnya ini perang Iran versus Israel ini mengganggu rantai pasok global. Jika perang ini terjadi berkepanjangan, kondisi ini tentunya akan berdampak ya terhadap biaya produksi di industri elektronik yang masih banyak memerlukan bahan baku dan juga komponen dari impor. Daniel juga mencontohkan kategori produk rumah tangga yang porsi impor bahan baku ya atau komponennya ini menyentuh hingga 70%. Kemudian Daniel juga mengatakan impor bahan baku dan komponen tersebut sebagian besar ternyata berasal dari negara Asia seperti Cina, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan juga Malaysia. Impor dari wilayah Timur Tengah ini terbilang kecil seperti impor biji plastik dari Arab Saudi. Selain terganggunya rantai pasok logistik dunia, pelaku industri ini mengkhawatirkan ya adanya kenaikan harga komoditas termasuk minyak mentah serta pelemahan ekonomi dunia. Konflik dan masalah geopolitik ini memiliki track record menurunkan permintaan global ya, dan dampak langsung ini dirasakan. Yang dirasakan masyarakat ini adalah kenaikan harga minyak, dan tentunya ini pasti akan memicu kenaikan harga ya, Tribuners. Kita doakan saja semoga konflik ini segera mereda dan tidak menyebabkan dampak yang berkepanjangan terhadap seluruh negara yang ada di dunia, Tribuners. Baik, tadi informasi dari Iran ya yang berencana akan menutup Selat Hormuz. Kemudian ada informasi ini terbaru dari Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang mengumumkan Israel dan Iran ini sepakat adanya gencatan senjata. Dilaporkan Tribuners bahwa Donald Trump ini mengumumkan di media sosial ya bahwa Israel dan Iran ini telah menyepakati gencatan senjata. Dilansir dari CNN, Trump ini mengumumkan hal tersebut di media sosial pada Senin 23 Juni malam, Tribuners. Dia memberikan informasi bahwa telah sepenuhnya disepakati oleh dan antara Israel dan Iran bahwa akan ada gencatan senjata yang penuh dan total ini dalam waktu sekitar 6 jam dari sekarang, dari waktu Trump ini mengunggah informasi ini ya. Kemudian ketika Israel dan Iran ini telah mengakhiri dan menyelesaikan misi terakhir dalam waktu 12 jam, ini ungkap Trump perang akan dianggap berakhir. Jadi dari informasi Trump ini belum ada pernyataan resmi Tribuners baik dari Israel maupun Iran menyusul pengumuman dari Trump ini. Namun beberapa jam sebelumnya ini ya, Iran ini kan meluncurkan 19 rudal ya ke pangkalan militer Amerika Serikat Al-Udeid di Qatar. Namun ini ada satu rudal ini yang dilaporkan berhasil menembus setelah 18 lainnya ini berhasil dicegat. Namun dalam serangan ini memang di Amerika Serikat, di Pangkalan Udara Amerika Serikat di Qatar, ini tidak ada korban jiwa buntut dari adanya rudal yang datang dari Iran. Itu tadi ya ungkapan dari Trump. Bagaimana informasi selanjutnya, Tribuners? Simak selalu ya kabar terbaru dari konflik Iran Israel.
Dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Ini dari POV Iran ini ya. Yang murka karena menolak gencatan senjata dan umumkan perang total ke Amerika Serikat dan Israel. Dan ini kita lihat Tribuners, krisis geopolitik di Timur Tengah ini sedang mencapai titik panas ya. Seorang pejabat tinggi Iran ini menegaskan Tribuners bahwa Teheran menolak seluruh usulan gencatan senjata dari pihak manapun, termasuk dari Dewan Keamanan PBB di tengah serangan militer dari Amerika Serikat dan juga Israel ya tentunya. Kemudian pernyataan keras ini disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran global ya atas eskalasi konflik bersenjata yang berpotensi menyulut perang kawasan ini karena memang ada intervensi sekutu-sekutu begitu ya Tribuners. Kemudian dalam pernyataannya kepada CNN ini pada Selasa 24 Juni, pejabat Iran ini menuding musuh-musuh negaranya hanya menyodorkan janji-janji damai penuh tipu daya. Dan Iran ini tidak menerima usulan gencatan senjata dan tidak melihat alasan untuk itu, begitu tegasnya. Iran ini disebut akan terus melakukan perlawanan militer hingga tercapai perdamaian abadi dan bukan hanya sekadar kesepakatan palsu begitu di atas kertas. Dan dari sana ini menyampaikan bahwa musuh ini saat ini tengah melancarkan agresi langsung terhadap Iran ini ya. Dan Iran hampir mengintensifkan serangan balasannya tanpa mau mendengar kebohongan dari musuh-musuh itu tadi. Dan bagaimana kabar-kabar selanjutnya ini kita simak terus ya Tribuners karena memang setiap detiknya, setiap menitnya kita tidak tahu gebrakan apa lagi yang dibuat di Timur Tengah sana. Entah saling serang sekutu dan lain sebagainya. Namun karena memang kita tidak mengharapkan ya adanya peperangan di dunia ini dan kita doakan saja semoga peperangan segera berakhir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.